Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda, bisa juga dipakai untuk tidur. Oke, tema pembahasan kali ini tak lain tak bukan adalah soal makanan. Tepatnya makan siang gratis, atau sekarang yang namanya makan bergizi gratis, yang sebenarnya juga nggak gratis. Oke, langsung aja teman-teman, ini jadi topik paling banyak di request di media sosial yang gue punya, entah itu X, Instagram, TikTok, ataupun YouTube dalam satu pekan terakhir. Dan gue tahu persis salah satu pemantiknya, jelas videonya Om Deddy Corbuzier yang viral. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Ya dia kan dibawa close the door, pasti gak akan dibahas. Oh Ferry pasti akan bungkam. Oh Ferry mana berani untuk kontra atau mendebat Deddy Corbuzier. Wow. Ketika baca komen-komen seperti itu, dan banyak ya, kalau kalian bisa cek gitu, ya nggak masalah sih kalau menurut gue gitu loh. Dan ketika netizen ngomong kayak gini, menurut gue juga is okay, itu haknya mereka. Karena dari awal drive gue dalam menentukan topik pembahasan itu atau hal mana yang mau gue bahas atau enggak, itu nggak pernah ditentukan dari hal-hal macam ini. Jadi kalian sangat-sangat bebas, sangat-sangat merdeka untuk menilai gue orang seperti apa, concern gue seperti apa, dan apa yang ingin gue suarakan. Lu boleh nilai baik, lu boleh nilai buruk, it's okay, santai aja gitu. Nah, langsung aja gue jawab. Buat yang nanya opini gue soal ini, ya jawabannya simple. Gue beda dan kontra dari apa yang Om Deddy sampaikan. Pertama ya karena makan siang gratis itu nggak gratis, Pak. Ada APBN di situ, ada APBD di situ. Bahkan konon katanya Presiden Prabowo Subianto pun mengeluarkan gocek pribadinya untuk program ini, which is secara personal itu adalah hal yang bagus sekali. Tapi kan ini juga menggambarkan, oh ternyata tata birokrasi kita belum benar nih, sampai-sampai pemimpin kita harus gunakin duit pribadinya untuk sebuah program. Jadi itu seharusnya jadi ruang perbaikan. Nantilah kita bahas. Nah, karena ini udah gunain APBN dan APBD, berarti kan di situ ada responsibility. Jadi ya pelaksanaannya juga nggak bisa sembarangan juga. Kedua, menurut gue pribadi, anak-anak di Indonesia harusnya mulai dididik untuk tidak takut berpendapat dan bersuara. Karena jangan sampai mereka ngalamin apa yang kita alamin nih. Buat kalian yang satu generasi sama gue, milenial awal atau milenial menengah gitu ya. Sebagai generasi yang tumbuh dalam orba, kita takut bertanya, kita takut berpendapat, kita takut dinilai buruk dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya critical thinking kita tumpul. Ini yang seharusnya dihindari. Jangan sampai generasi selanjutnya, entah itu generasi Z, generasi Alpha, harus merasakan hal yang sama. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Karena hanya ingin tahu saja. Nah, soal apa yang diomongin, kalau salah ya dibenerin, yang ngaco dilurusin, yang keliru dibetulin gitu. Misalnya contoh yang kemarin body shaming ya. Makanan gratisnya mana, wo? Laper nih kita, wo. Aduh. Bawa gendut. Wo, spray gratisnya juga, wo. Aduh, wo. Ayo, wo. Aduh, lapar banget, wo. Nggak ada ini, wo. Aduh, gendut. Itu kan tugas orang dewasa buat ngasih tahu, nggak boleh loh body shaming gitu. Kita juga punya responsibility untuk memberitahu yang benar. Tapi yang pasti jangan sampai mereka merasa ditekan atau direpresi. Jadi biarkan mereka belajar. Terakhir, menurut gue program makan siang gratis ini kan mega proyek ya, yang besar dan kompleks gitu. Nah, supaya program segede ini bisa berjalan dengan baik, perlu check and balance yang emang terbuka dan transparan. Apa bentuk check and balance itu? Salah satunya ya respon masyarakat, masuk kritik. Dengan kritik, ruang perbaikan itu kan jadi terbuka. Sehingga program ini benar-benar bisa jadi manfaat. Karena kalau salah asuh atau salah kelola justru bisa jadi mudarat, teman-teman. Yo, DM5 makanan gratis dari Bapak Presiden kita. Kita review yuk. Coba apa aja? Ada semangka nih. Ada kornet, ada buncis, ada karbohidratnya. Bergizi sekali. Sama jangan lupa sama apa? Susunya. Meng, lagunya, Meng. Nggak takut bang? Berarti lu musuhan, berarti lu nggak suka. Wah, ini juga ngaco sih. Gini loh, namanya perbedaan perspektif dan opini itu biasa di ruang publik. Dulu gue lebih parah bahkan dengan Om Deddy ya. Gue ngebahas perusahaan yang baru aja dia invest besar-besaran, terus
Ternyata itu cukup mengganggu, kontennya rame waktu itu, hampir 1 juta juga, dan salah satu orang dari perusahaan itu ngontak Om Ded. Dan lu tahu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Om Ded adalah marah, tapi bukan ke gua, melainkan ke orang yang minta konten itu diturunin. Karena dari awal perjanjian kerja sama gua dan Om Ded udah menyatakan bahwa gua punya kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya. Dan sampai sekarang ya janji itu tetap dia penuhi. Dia nggak pernah ngontrol apapun yang gue mau buat. Dia nggak pernah minta gue membela sesuatu. Dia juga nggak pernah minta gue untuk menyerang sesuatu. Itu tidak gue lebih-lebihkan, tidak gue kurang-kurangi. Tapi kan itu kemarin ya. Kalau sekarang gue nggak tahu. Tau-taunya ditabok kan sakit juga gitu. Tapi ya sudahlah. Cukup soal Om Ded, kita bahas topik yang lebih penting, yaitu makan siang gratis itu sendiri. Jadi waktu masa kampanye itu gue sempat diundang sama Metro TV untuk membahas masalah makan siang gratis ini dalam perspektif ekonomi teman-teman. Dan sampai detik ini stance gue itu masih sama gitu. Gue bukan big fans of makan siang gratis. Menurut gue dalam skala prioritas masih ada hal yang lebih urgent dulu nih untuk diselesaikan oleh pemerintah gitu, ketimbang makan siang gratis. Tapi ada tapinya nih. Kalau dilaksanakan dengan benar, maka gue ngerasa program ini akan memberikan manfaat yang besar juga untuk masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu masih mengalami masalah gizi, terus masalah kesenjangan ekonomi dan sosial juga belum selesai nih. Dengan kata lain, keberhasilan program ini ditentukan bukan dari idenya, tapi perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya. Itulah baru bisa kita nilai ini benar atau enggak, ini efektif atau enggak. Kita harus paham ini adalah program prioritas pemerintah dan pekan ini sudah mulai dilaksanakan dan respon dari masyarakat sangat-sangat beragam teman-teman. Termasuk penerima manfaatnya gitu. Nah ada yang bilang mendukung, ada yang bilang menolak, ada yang bilang enak, ada yang bilang gak layak, dan lain sebagainya. Terus mana yang benar, mana yang enggak? Jawabannya simpel, semuanya benar. Mereka yang puas ya benar, mereka yang kecewa juga benar. Nah sayangnya masyarakat kita itu masih terbiasa berpikir dengan cara oposisi binar. Yang mendukung langsung dituduh buzzer, yang menolak juga dibilang buzzer. Jadi kita hidup dalam klaster kita masing-masing nih, dalam bubble kita masing-masing, dalam bias masing-masing. Yang bilang enak diinvalidasi, yang bilang enggak enak juga diinvalidasi. Jadi ributnya di situ, energinya di situ. Padahal kalau kita bisa menggunakan sedikit saja isi kepala kita, kita akan paham bahwa kondisi ini justru mendatangkan hal yang sangat positif buat program makan siang gratis atau makan bergizi gratis itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sudah bisa menemukan salah satu identifikasi masalahnya dalam program ini. Bisa itu standarisasi menu, standarisasi makanan, atau kualifikasi rekanan yang digunakan gitu. Jadi ada vendor yang bisa provide dengan baik. Makanya pada puas dengan program ini, bahkan meminta program ini terus dilaksanakan. Tapi ada juga rekanan yang bekerja dengan sangat tidak baik. Bahkan ada orang yang keracunan, dan jelas rekanan seperti itu harusnya tidak memenuhi syarat kualifikasi untuk dijadikan vendor. Right? Inilah yang harus pertama kali diselesaikan agar program ini berjalan dengan lebih baik. Jadi kalau standarisasinya udah benar nih, kalau udah bisa berkeadilan, sunat adil ya, adil itu kan nggak harus sama rata, itu disesuaikan lagi dengan culture, selera, keadaan masyarakatnya, keadaan marketnya dan lain sebagainya. Maka gue percaya akan ada banyak masalah yang bisa terselesaikan dan bikin program ini jadi lebih baik lagi. Makanya sudahlah kita tinggalkan semua polarisasi dan dikotomi semacam ini. Kita nggak hidup dalam bubble seperti itu gitu loh. Nggak bisa denial lah, kita jelas punya bias ya dalam segala hal. Tapi jangan sampai malah kita jadi bodoh dan berhenti berpikir karena bias tersebut. Jadi ya kita knowledge itu ada, tapi jangan sampai kita didrive sama bias tersebut. Selanjutnya usul dan saran nih. Salah satu concern gue ketika melihat program ini adalah beban fiskal. Yang pasti ini akan berdampak pada ruang fiskal kita. Nah regulator kita atau pemerintah kita seharusnya bisa melihat ini. Gitu kan. Kalau memang dampaknya segitu besar, gue punya usulan, gue punya saran. Mengapa ini tidak dilakukan secara bertahap? Misalnya pertama, mungkin bisa dimulai dengan 3 hari dulu nih dalam seminggu. Dengan anggaran yang sama misalnya jelas kualitas menu, pelaksanaan, pengawasan. Itu akan lebih baik ketimbang 5 hari. Baru setelahnya bertahap ditingkatkan nih jumlah harinya dari 3 hari, 4 hari ya, sampai 5 hari. Atau mulai dengan skala prioritas yang jelas. Misalnya mendahulukan daerah-daerah terluar dulu. Atau yang memang mengalami gizi buruk, atau yang kesulitan, atau daerah-daerah yang punya hambatan yang tinggi. Baru secara bertahap penerima manfaatnya ditambah. Jadi dibalik nih, bukan dimulai dari kota besar, justru dimulai dari daerah terluar baru menjangkau kota besar. Itu juga bisa. Nah usulan lain yang bisa dipertimbangkan adalah pemilihan rekanan atau vendor gitu. Ketimbang menggunakan vendor atau pihak ketiga yang kita nggak jelas asal usulnya, yang baru muncul karena ada program ini, dan faktanya itu melahirkan banyak masalah ya. Vendor yang nggak nge-supply dengan benar, vendor yang bikin murid keracunan, atau bahkan kemarin ada juga vendor yang mana
ketika makanan itu mau didistribusikan, lauknya itu dikorupsi loh sama oknum, dan nggak bisa disebut oknum juga karena banyak gitu. Itu gue geleng-geleng kepala sih. Nah, mungkin pemerintah bisa mencoba alternatif lain, misalnya memberdayakan kantin-kantin yang sudah eksis di sekolah itu gitu. Ini yang nggak perlu gue jelasin lah, ini akan memberikan banyak kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pada pelaksanaan program ini selama dilakukan pengawasan dengan baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah. Lebih direct dan jelas lebih berdampak, serta memberikan hal positif juga bagi perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya ya di sekeliling sekolah. Nah, untuk daerah yang belum punya kantin gimana? Ya lu bisa buat dapur umum, atau lu bisa pakai mekanisme vendor atau rekanan tadi, ya disesuaikan aja gitu loh. Karena seharusnya bisa lebih fleksibel gitu. Kalau saran Pak Ahok yang ngasih uang langsung ke keluarga, lu setuju nggak Bang? Logiknya dapat, tapi ketika kita berkaca pada realitasnya, gue nggak setuju. Karena struktur sosial Indonesia ini udah mulai berubah nih, habit, social behaviornya juga gitu. Banyak sekali masyarakat itu yang emang udah terkena hal-hal yang buruk, salah satunya judi online ya. Dan yang gue khawatirin adalah ketika lu kasih fresh money kepada orang tuanya, maka uang itu tidak akan digunakan untuk memberikan makanan bergizi baik buat anaknya, tapi untuk depo. Ini mungkin terdengar lucu, tapi itulah yang terjadi di masyarakat kita. Dan mungkin kalian juga sadar, karena banyak sekali orang tua yang melakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi menurut gue itu nggak wise enough untuk program sebesar itu. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.